Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Program Kebun Kelompok Wanita Tani atau KWT. Program ini adalah salah satu pendidikan masyarakat desa yang berfokus pada peran perempuan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Program ini juga sebagai tempat bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan bercocok tanam, mengelola lahan, dan menghasilkan produk yang mendukung kebutuhan pangan di keluarga atau di rumah tangga. Kebijakan program Kebun Kelompok Wanita Tani ini didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Kebijakan ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan untuk menjamin keberlangsungannya program. Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam memastikan jalannya program, sementara pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten atau kota. Program KWT juga menekankan pentingnya akses pasar dan kemitraan. Kenapa? Karena hasil dari kebun ini nggak cuma dikonsumsi sama keluarganya aja, tapi bisa juga dijual di pasar-pasar lokal. Kebijakan program ini diatur untuk memperkuat program KWT melalui legalisasi formal yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Terus, agar program ini berkelanjutan, pemerintah desa juga memfasilitasi seperti lahannya, bibitnya, terus pupuk, terus cara bercocok tanamnya, terus alat-alat bercocok tanamnya. Program minyak jelantah di Kota Bandung merupakan salah satu program inisiatif yang bertujuan untuk mengolah minyak goreng bekas atau minyak jelantah agar tidak mencemari lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku biodiesel atau produk ramah lingkungan lainnya seperti membuat lilin dari minyak jelantah. Kebijakan program minyak jelantah di Kota Bandung terdapat pada Perwali Kota Bandung nomor 90 tahun 2021. Ini aku akan menjelaskan tentang posyandu remaja. Posyandu remaja ini kayak pos kesehatan khusus buat remaja. Dilakukan rutin setiap bulan, minimal sekali, biar kalian gampang cek kesehatan tanpa ribet. Bayangin, datang ke sana, timbang berat badan, ukur tinggi, lingkar lengan, cek tekanan darah, terus ngobrol santai lewat kuesioner. Gak cuman itu, kalau ada masalah seperti anemia atau kekurangan energi, mereka bisa kasih tablet besi atau konseling. Tujuannya biar remaja mandiri, gak cuma dapat layanan medis, tapi juga belajar hidup sehat. Misalnya ngobrol soal nutrisi, olahraga, atau bahkan cara menghadapi stres remaja. Ini semua didukung oleh kebijakan kuat dari pemerintah, yaitu Permenkes nomor 25 tahun 2014 soal pelayanan kesehatan anak dan remaja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Karang Taruna, yaitu salah satu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Jadi pengertian dari Karang Taruna itu adalah sebuah organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh masyarakat oleh dan untuk generasi muda. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuan dari kegiatan Karang Taruna itu membantu pemuda untuk mengembangkan diri dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Jadi sederhananya tuh Karang Taruna ini tuh adalah wadah buat anak muda di lingkungan kita supaya bisa lebih aktif, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah sejarah singkatnya. Penggagas ide Karang Taruna ini tuh adalah Bapak Sumantri Praptokusumo. Jadi awalnya organisasi ini tuh dibentuk sebagai tempat kegiatan para remaja di lingkungan masyarakat supaya mereka itu bisa lebih berkarya dan punya arah yang lebih positif ke depannya. Selanjutnya ada fungsi dan peran Karang Taruna. Nah, fungsi utama
utamanya ini tuh ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu menjadi wadah pembinaan serta pemberdayaan generasi muda supaya generasi muda ini tuh bisa lebih aktif di bidang sosial maupun ekonomi. Yang kedua ada sebagai sarana pengembangan potensi serta kreativitas anak remaja, misalnya lewat pelatihan, keterampilan, kegiatan seni serta olahraga. Terus yang ketiga sebagai penggerak kegiatan sosial di masyarakat. Contohnya itu kerja bakti, terus donor darah juga, terus kegiatan manusia-manusia lainnya. Jadi intinya tuh Karang Taruna itu bukan cuma organisasi buat nongkrong aja gitu. Jadi ini tuh bisa buat tempat belajar serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di sosial dan kerjasama juga. Nah, Karang Taruna ini juga punya dasar hukum yang kuat. Yang pertama itu dari Permensos nomor 9 tahun 2025, yaitu tentang perubahan atas Permensos nomor 25 tahun 2019. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2024, yaitu tentang desa, yang menegaskan bahwa Karang Taruna ini tuh dalam pembangunan desa. Yang ketiga ada Permensos nomor 77 tahun 2010, yaitu tentang pedoman Karang Taruna. Jadi kegiatan ini tuh resmi dan diakui oleh pemerintah. Nah, contoh dari kegiatan Karang Taruna ini tuh yang pertama pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi para pemuda. Terus ada juga bakti sosial, olahraga dan seni untuk mempererat kebersamaan. Dan yang ketiga ada pendidikan, karakter dan kepemimpinan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan ini tuh Karang Taruna itu bisa membantu meningkatkan potensi anak muda sekaligus memperkuat rasa sosial di masyarakat. Nah, jadi dapat kita simpulkan gitu bahwa Karang Taruna ini tuh adalah wadah penting bagi generasi muda untuk belajar, berkarya serta berkontribusi di masyarakat. Nah, lewat Karang Taruna ini juga kita itu bisa menyalurkan semangat muda ke hal-hal yang lebih positif itu dan bermanfaat. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang Karang Taruna. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan kita juga bisa ikut aktif serta berpartisipasi dalam kegiatan pemuda di lingkungan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Lohidai adalah program yang berbasis komunitas yang bertujuan untuk mencegah pelecehan, kekerasan, dan perdagangan orang. Program ini juga bertujuan untuk pencegahan eksploitasi di masyarakat. Program ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan dan perdagangan orang.